Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudaraku dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah dan selalu bahagia. Saudaraku, kali ini kita akan membahas tentang 7 rahasia mudah mengobati penyakit paru-paru dan juga penyakit turunannya seperti asma dan lain sebagainya. Perlu diketahui, paru-paru adalah salah satu organ penting di dalam menjalani sistem pernapasan. Ketika udara yang kita hirup mencapai paru-paru, terjadilah proses pertukaran antara oksigen dari luar tubuh kita dengan karbon dioksida dari dalam tubuh kita. Dan jika paru-paru mengalami gangguan atau terserang penyakit, maka proses pernapasan pun terganggu. Secara umum, sesak napas, batuk berkepanjangan, napas berbunyi, nyeri dada adalah beberapa tanda adanya penyakit pada paru-paru. Namun, penyakit paru-paru ada banyak jenisnya. Paling tidak di sini saya akan sampaikan ada 6. Yang pertama, penyakit asma, yaitu penyakit kronis yang disebabkan oleh peradangan dan penyempitan saluran pernapasan yang ditandai dengan sesak napas. Adapun pemicu asma yaitu karena asap rokok, bisa debu atau bulu hewan yang terhirup, kemudian berlendir berlebihan, udara yang dingin, adanya infeksi dan virus, dan juga terpapar zat kimia. Lalu, yang kedua dari penyakit jenis paru-paru adanya yang disebut dengan pneumonia, yaitu paru-paru basah. Adalah sebuah infeksi yang disebabkan kantung udara di dalam paru-paru meradang dan membengkak. Yang ketiga, ada penyakit yang namanya tuberkulosis atau TBC, yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan menimbulkan gejala batuk yang kronis. Lalu yang keempat, ada penyakit yang namanya emboli paru, yaitu penyakit paru-paru yang disebabkan karena tersumbatnya pembuluh darah di paru-paru atau terjadi pembekuan darah di arah paru-paru yang menyebabkan nyeri dada, sesak napas, tekanan darah rendah, hingga batuk berdarah. Lalu yang kelima, jenis penyakit paru-paru yang kelima adalah hiperventilasi, yaitu suatu kondisi saat kadar karbon dioksida di dalam tubuh berkurang secara drastis. Dan kondisi ini biasanya terjadi di saat seseorang mengalami serangan panik, shock, stres berat, kemudian fobia dan depresi. Dan penyakit ini biasanya terjadi ditandai dengan sakit kepala, pusing-pusing, mati rasa, kesemutan, kebas, bahkan hilang kesadaran diri dan pingsan. Nah, ini banyak yang terjadi yang dialami oleh biasanya orang yang sudah lanjut usia, tiba-tiba hilang kesadarannya, pingsan, bahkan lupa. Ini juga sebetulnya salah satu penyebabnya bukan karena ada hal gangguan non medis seperti gangguan jin dan sihir, tapi bisa jadi karena hiperventilasi tadi. Lalu yang keenam, salah satu dari penyakit paru-paru yang keenam adalah yang harus diwaspadai adalah penyakit kanker paru-paru, yaitu penyakit yang sangat berbahaya disebabkan karena perokok yang aktif ataupun yang pasif, kemudian banyak mengkonsumsi minum alkohol, kemudian juga terpapar oleh bahan kimia yang berbahaya. Dan masih banyak lagi jenis dari berbagai macam penyakit paru-paru. Yang di atas adalah yang umum kita ketahui. Lalu bagaimana cara mudah mengobati penyakit paru-paru dan jenis turunannya? Paling tidak, di sini kami akan merangkum 7 rahasia mudah mengobati penyakit paru-paru dan juga asma dan yang lainnya.
Ini adalah dari beberapa referensi dan juga pengalaman-pengalaman pasien saya yang dengan izin Allah sembuh. Yang pertama, rahasia mudah mengobati penyakit paru-paru dan asma adalah sebagai pencegahan awal biasanya paling gampang dengan minyak kayu putih dicampur air hangat atau diuap ya. Jadi air panas dikasih minyak kayu putih kurang lebih beberapa tetes, 7 sampai 9 tetes. Kemudian ini uapnya dihirup ya kan. Ini bagus untuk pencegahan awal dan juga mengobati gejala-gejala awal dari penyakit asma, sesak napas dan paru-paru. Lalu yang kedua, tahapan yang paling ringan juga dan paling mudah untuk mengatasi sesak napas atau asma dan paru-paru adalah dengan mengkompres air hangat di bagian dahi. Kemudian dibantu dengan kipas angin genggam. Nah, kipas angin genggam ini banyak anak-anak muda biasanya itu sering dibawa kalau kegerahan gitu ya. Tetapi ini sebetulnya bisa membantu karena pada penelitian 2010 menemukan fakta bahwa kipas angin genggam ya yang ditaruh di bagian wajah kita kemudian dihirup udaranya ini dapat membantu mengurangi sesak napas. Lalu yang ketiga, rahasia mudah mengobati penyakit paru-paru, asma dan yang lainnya adalah mengkonsumsi seduhan jahe ditambah serai ditambah kunyit dan kayu manis. Nah, ini jahenya kurang lebih 1 ruas jari, begitupun dengan kunyitnya, 1 batang serai dan juga 1 batang kayu manis. Nah, akan lebih nikmat lagi ditambah madu boleh 1 atau 2 sendok. Ini adalah anti peradangan, anti infeksi, melancarkan napas, kemudian mengobati batuk dan juga membersihkan paru-paru. Lalu yang keempat, rahasia mudah mengobati penyakit paru-paru dan asma adalah mengkonsumsi teh hijau dicampur jahe dan lemon dan madu. Nah, ini mudah dicari saudaraku ya. Rutin saja setiap hari pagi sore ya sampai hilang ya penyakitnya. Teh hijau dikasih sedikit jahe, kemudian lemon juga kurang lebih sedikit, kemudian ditambah madu. Ini antioksidan yang tinggi, baik sekali untuk mengatasi berbagai macam penyakit dan keluhan-keluhan pernapasan termasuk batuk juga. Lalu yang kelima, rahasia mudah mengobati penyakit paru-paru dan asma adalah mengkonsumsi jus apel dicampur wortel dan juga daun seledri. Apelnya misalkan 1, wortelnya 1 yang kecil, kemudian daun seledrinya 3-5 lembar. Nah, ini untuk detox ya, untuk detox membersihkan paru-paru dan juga berbagai macam penyakit peradangan di pernapasan dan juga asma. Lalu yang keenam, rahasia mudah mengobati penyakit paru-paru dan asma adalah mengkonsumsi jus lobak dicampur sedikit lemon dan juga madu. Lobaknya misalkan setengah dari ukuran yang besar, kemudian lemonnya beberapa sendok, 1-2 sendok, kemudian madu juga 1-2 sendok, dicampur juga boleh pakai air hangat kalau memang tidak mau di jus ya kan, atau langsung disatukan dengan di jus lobaknya, lemonnya dan madunya. Ini dapat mengatasi peradangan, pembengkakan paru-paru. Lalu yang terakhir yang ketujuh, rahasia mudah mengobati penyakit paru-paru, asma dan yang lain adalah dengan mengkonsumsi air kelapa hijau setiap hari. Nah, ini setiap hari atau boleh 2 hari sekali, nanti durasinya dikurangin selama kurang lebih 1 bulan sampai 3 bulan. Tapi kalau sudah baikan ya di stop, durasinya dikurangin sampai sepekan sekali. Nah, air kelapa hijau ini sangat efektif untuk membersihkan paru-paru, kemudian lendir, kemudian manjur juga untuk menjaga kesehatan paru-paru kita, karena air kelapa hijau mengandung kadar kalium yang tinggi dan ini bagus untuk meredakan sesak napas, asma dan semacamnya. Selain itu saudaraku, selain kelapa hijau bisa juga saudaraku mengkonsumsi lalapan daun kemangi atau juga lalapan tomat ya kan. Ini juga sangat membantu dan mudah dicari. Dan yang terakhir, tips yang bisa saya sampaikan di sini adalah coba
saudaraku yang mengalami penyakit paru-paru, asma, sesak napas, dibantu dengan zikir napas atau olahan napas ya. Salah satunya caranya adalah ketika kita bernapas harus dari hidung. Keluar masuknya napas latihan dari hidung. Ketika masuk, misalkan tarik lewat napas pelan-pelan. Kemudian dilepas lewat napas lewat hidung lagi pelan-pelan. Kalau belum bisa, tarik napas hidung perlahan, kemudian dikeluarkan lewat mulut, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah terbiasa ketukannya misalkan 5 ketukan atau 5 detik ditariknya lewat hidung, kemudian dihembuskan lewat hidung pula 5 detik sampai 7 detik, 9 detik. Semakin lama, semakin lambat, semakin halus, semakin bagus. Ini untuk membersihkan paru-paru kita, menambah oksigen dan juga menyehatkan pernapasan kita. Kalau dengan zikir napas, tariknya hu di dalam hati, ya kan, kemudian keluarnya Allah lewat mulut. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri kita dan juga keluarga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.